Pemirsa, menyambut Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT tengah menyiapkan sejumlah pelayanan untuk mengantisipasi potensi kepadatan yang mungkin akan terjadi di beberapa ruas jalan tol. Untuk mengetahui apa saja persiapan yang dilakukan BPJT menjelang Natal dan Tahun Baru, kita terhubung bersama Kepala BPJT Danang Parikesit. Mas Danang, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, Ya, selamat pemirsa. baik, Mas Danang, kalau kita lihat tahun ini Kementerian Perhubungan memperkirakan ada 61 juta orang yang akan bepergian atau mudik Natal dan Tahun Baru di tahun ini. Kalau BPJT melihat ini artinya terjemahannya kepada pengguna jalan tol, proyeksinya seperti apa, Mas Danang? Ya, kita sendiri juga memperkirakan adanya kenaikan ya dibandingkan Nataru tahun yang lalu, dan dari situlah kita mencoba mempersiapkan diri baik untuk menyiapkan tol-tol yang operasional. Tahun ini kan kita punya 2.578 km ya, Hmm. di 69 ruas jalan tol yang itu lebih panjang ya, 121 km. Dan juga pelebaran terutama di Cikampek ya, ini kan sudah mulai yang ke arah Cipalinya juga sudah mulai ada pelebaran. Kemudian ke arah Merak juga dilakukan pelebaran. Jadi beberapa hal yang titik kritis yang setiap tahun itu kita pantau terus. Kita juga naikkan kapasitasnya supaya bisa menampung terutama di jangka dan waktu-waktu hari-hari puncak di Nataru. Kalau periode Nataru sendiri, angkutan Natal dan Tahun Baru itu kapan ya sebetulnya untuk tahun ini, Mas Danang? Kalau dari kita kan menginduk pada perhubungan ya, dan mereka memperkirakan itu 1 minggu sebelum Natal, yaitu tanggal 19, dan juga 3 hari setelah Tahun Baru. Jadi periode itulah yang kita akan pantau terus. Memang yang paling utama memang di tahun ini di tanggal 23 ya, akan menjadi pemuncakan perjalanan yang itu harus kita amati. Dan seperti tahun-tahun lalu kan untuk yang perbatasan antara Cikampek dan Cipali kan sudah tidak ada gerbang lagi. Harapan kita ke arah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu tetap lancar. Yang jadi PR kita adalah memang tetap ke arah Sumatera. Itu akan kita lakukan integrasi dengan ASDP, dan ASDP juga kepada kita untuk tiketing itu bisa kita layani di rest area di Tangerang Merak. Di tanggal-tanggal arus Nataru ini, Mas Danang, dan juga tadi khususnya di puncaknya ya diperkirakan 23 Desember, untuk pekerjaan-pekerjaan di jalan-jalan tol, apakah untuk sementara ditiadakan atau memang tetap berjalan melihat perkembangan kepadatan jalan tol yang dilalui? Kita kan situasional ya, tidak seperti Lebaran yang memang ada perintah resmi untuk penghentian pekerjaan. Kita akan lihat, tapi kemungkinan kalaupun harus dihentikan, ini kan hari ini juga ada, besok ada rapat langsung dengan Pak Menteri Perhubungan. Kita akan juga saran dari beliau-beliau, apakah kegiatan konstruksi akan kita hentikan juga pada 7 hari sebelum Nataru. Diperkirakan kepadatan untuk jalan tol itu ada di mana saja ya, Mas Danang, supaya mungkin pemirsa kita bisa mengantisipasi, dan kepadatannya itu tanggal berapa, jam berapa sampai berapa, sudah ada proyeksi itu tidak, Mas? Kita seperti lihat track tahun lalu dan tahun-tahun sebelum pandemi ya, kita perkirakan itu kan pada malam hari di tanggal 23 malam kemungkinan. Dan ini yang paling tinggi, sedangkan kalau Tahun Baru pada umumnya itu lebih landai ya. Kita perkirakan itu kalau di Nataru ini sekitar 26% ya kenaikannya. Dan itu cukup signifikan kalau untuk ke Tangerang Merak, sedangkan di Jabodetabek itu antara 8 hingga 10%. Jadi memang kita akan coba fokus ke penyeberangan Merak, dan juga termasuk juga menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada saat Lebaran tahun yang lalu ya, untuk penyiapan rest area holding namanya. Kalau untuk jalan tol secara keseluruhan, Mas Danang, mungkin bukan hanya di Jawa ya, tapi juga di beberapa pulau yang lain, ada peringatan dari BMKG soal cuaca, kemungkinan cuaca yang bisa membuat bencana itu sudah terantisipasi di jalan-jalan tol ini atau bagaimana, Mas?
Kita kan ada dua kategori besar ya untuk bencana. Satu itu longsor dan yang kedua itu adalah cuaca tinggi dan genangan-genangan air. Hmm. Aplikasi kami, mobile application kami sudah terkoneksi juga dengan BMKG untuk memberikan warning pertama ya, warning kepada para pengguna jalan tol sebelum mereka melakukan perjalanan, sebaiknya melihat itu apa kondisi panjang rute yang mereka tempuh, itu kondisi cuacanya seperti apa. Itu yang pertama. Jadi kesiapsiagaan dari masyarakat sendiri sehingga mereka bisa melakukan perencanaan lebih bagus. Yang kedua, dari sisi kesiapsiagaan Badan Usaha Jalan Tol ada dua hal. Yang pertama adalah penyiapan untuk pompa-pompa pada saat terjadi curah hujan tinggi dan air dari biasanya sungai atau saluran itu melimpas ke jalan tol. Jumlah pompa-pompa kita siapkan, dan antara satu badan usaha dan badan usaha lain sudah ada protokol untuk kerjasamanya. Jadi mungkin kalau di satu tempat itu terjadi genangan, limpasan, itu dari ruas-ruas yang lain bisa membantu untuk menyediakan pompa. Yang kedua adalah untuk penanganan longsor. Ini juga kita siap-siagakan, terutama di beberapa ruas yang memiliki risiko longsor dan risiko tebing yang cukup tinggi. Lalu kan kita kondisi di Semarang ya, terjadi longsoran tanah itu di Semarang dalam kota maupun di Semarang Solo. Nah ini tahun ini kita juga lokasi-lokasi titik itu sudah kita identifikasi dan kita siapkan untuk bisa memastikan pada saat terjadi longsor itu bisa segera ditangani. Tadi Mas Danang sempat sebut ada aplikasi, itu aplikasi apa dan bisa dipakai atau diunduh? Boleh disebutkan mungkin Mas Danang apa aplikasinya? Aplikasinya namanya BPJT Info, itu bisa diunduh baik di iOS maupun Android basisnya. Ini informasi-informasi yang ada di jalan tol itu bisa diupdate ya dengan aplikasi tersebut, termasuk juga kondisi rest area, tarif, rute, kemudian kecepatan perjalanan, dan juga fasilitas yang ada di jalan-jalan tol kita. Itu bisa bisa diunduh dengan mudah secara free ya, secara bebas. BPJT Info bisa diunduh baik yang menggunakan sistem iOS atau Android, itu ya, betul ya Mas Danang ya? Halo? Ya betul. Ya. Betul. Baik, Mas Danang, terakhir Mas, apa yang dimintakan kepada para pengguna jalan, khususnya pengguna jalan tol yang akan bepergian di arus libur menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini? Apakah ada jam-jam tertentu yang disarankan untuk berangkat atau pulang? Itu ada saran tertentu tidak, Mas? Kita saat ini masih menunggu finalisasi untuk one way ya. Apakah itu one way diberlakukan atau tidak di tahun ini. Khusus untuk Nataru, kalau di Lebaran kan pasti ada one way. Kita masih menunggu pada pertemuan hari Selasa yang akan datang. Yang pertama barangkali bagi para pengguna untuk pre-departure ya, kesiapsiagaan sebelum berangkat, tolong seperti biasa kendaraan dan orang harus fit ya betul-betul supaya tidak terjadi masalah di jalanan. Dan yang kedua tadi saya sampaikan sudah ada BPJT Info. Kalau Anda semua ingin menggunakan jalan tol, itu ada aplikasi yang bisa diunduh dan di dalamnya juga ada live feed video CCTV kita, sehingga memperkirakan kondisi trafiknya seperti apa di semua titik-titik yang kameranya kita buka. Jadi bisa kita lihat ke depan seperti apa. Kemudian yang kedua, apabila terjadi masalah, kita ada dua metode. Yang pertama melalui call center yang dioperasikan oleh Jasa Marga, itu 14.000. Itu bisa ditelepon. Kedua 158 yang dimiliki oleh Kementerian PUPR itu juga bisa diakses untuk bisa melakukan penanganan pada saat kondisi gawat darurat atau kehabisan bensin dan sebagainya. Tapi yang penting memang tolong dipatuhi peraturan. Kalau rest areanya penuh jangan maksa untuk masuk. Rest area kedepannya makin banyak dan makin bagus. Jadi masyarakat yang menggunakan seringkali kan tergoda untuk masuk rest area favorit gitu ya. Tapi kita menyiapkan semua rest area itu bisa melayani Bapak sekalian. Saya kira itu aja Mas Leo. Ya, satu lagi Mas, terkait dengan COVID, kita kan tahu bahwa ya mungkin kita semua sudah merasa COVID sudah tidak ada, tapi angkanya itu sebetulnya perlahan tapi pasti bertambah, diduga adalah subvarian XBB.
Kalau BPJT untuk pengguna jalan tol ada antisipasi khusus tidak Mas terkait dengan COVID ini? Apakah misalnya di rest area itu ada antisipasi atau seperti apa Mas Danang? Kita sudah 3 kali ya melakukan exercise ini untuk pengecekan dan penanganan korban atau penderita COVID-19 di berbagai lokasi. Ya, Apabila memang diperintahkan untuk mengaktifasi kembali protokol kesehatan tersebut, kita sudah siapkan di semua rest area yang biasa kita gunakan untuk itu. Kita sudah punya pengalaman 3 kali ya, jadi ya saya kira tidak ada masalah. Dan kerjasama kami dengan Kementerian Kesehatan, Pemda Setempat, Kepolisian dan TNI juga terus bisa kita lakukan dengan baik. baik, kita tentunya berharap arus mudik Natal dan Tahun Baru tahun ini berjalan dengan lancar, dengan seminimal mungkin korban tentunya. Untuk saat ini kami berterima kasih Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit sudah mencerahkan kami pagi ini. Mas Danang, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Mas Leo.